Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fikri dengan NIM 2892170015, S1 Manajemen, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SE MM. Untuk pembahasan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence atau AI dengan pengertian dan pengenalan dari Artificial Intelligence. Untuk daftar isi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Artificial Intelligence, perkembangan Artificial Intelligence, cara kerja dan dampak Artificial Intelligence, kategori Artificial Intelligence, jenis-jenis Artificial Intelligence, contoh penerapan teknologi Artificial Intelligence, dan terakhir manfaat kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Pertama, pengertian Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Kecerdasan buatan suatu mesin dibuat oleh manusia melalui algoritma pemrograman yang kompleks. Kecerdasan buatan atau disebut juga Artificial Intelligence merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin atau komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia. Perkembangan teknologi di era revolusi industri semakin berkembang dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Dengan adanya penggunaan teknologi tersebut dapat membantu dalam setiap aktivitas manusia menjadi lebih efektif, efisien, dan optimal. Artificial Intelligence adalah salah satu istilah yang sering Anda dengar saat ini di era revolusi industri, baik di negeri maju maupun berkembang. Tentunya di berbagai negara bersaing dalam pengembangan berbagai perangkat yang lebih advance serta dapat terotomasi secara wireless, hingga akhirnya istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan menjadi terobosan baru dalam dunia IT untuk mengembangkan produk dan perangkat lunak yang mampu untuk mengatasi masalah secara lebih cerdas tanpa harus menunggu perintah atau instruksi dari manusia. Perkembangan Artificial Intelligence. Kemunculan konsep kecerdasan buatan pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia Kedua oleh seorang matematikawan dan filsuf muda bernama Alan Turing pada tahun 1947. Alan Turing beranggapan bahwa jika manusia bisa mengolah informasi dan memecahkan masalah, juga membuat keputusan dari informasi tersebut, maka mesin juga bisa melakukannya. Dilansir dari Science in the News, dari kerangka logis tersebut, Alan Turing membuat suatu makalah pada tahun 1950 tentang bagaimana membangun mesin cerdas dan cara menguji kecerdasan mereka. Sejak saat itulah Artificial Intelligence berkembang pesat hingga sekarang. Saat ini komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pemrograman logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Misalnya perangkat lunak yang bisa mengenali suara manusia dan melakukan perintah sesuai dengan suara yang diberikan. Ada juga program komputer yang diciptakan untuk bermain catur dan dinamakan Deep Blue IBM. Hebatnya Deep Blue IBM dapat mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov pada tahun 1997. Artificial Intelligence terus berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Misalnya sebuah robot yang dikembangkan oleh Cynthia Brezel bernama Kismet. Kismet dapat mengenali dan menampilkan emosi selayaknya manusia. Tidak hanya seputar robot, Artificial Intelligence juga melingkupi sistem otomasi mesin, misalnya mobil dengan kemampuan autopilot dan menyetir sendiri. Cara kerja dan dampak Artificial Intelligence. Cara kerja Artificial Intelligence bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatan. Algoritma pemrograman kerangka berpikir dari Artificial Intelligence dalam memproses berbagai jenis data.
Dilansir dari Brookings, algoritma pemrograman artificial intelligence memerlukan data yang banyak dan kuat agar komputer dapat membedakan pola yang berguna. Dengan banyaknya data juga algoritma yang kompleks, mesin seakan-akan dapat berpikir sendiri, membuat keputusan, belajar, juga beradaptasi. Dampak artificial intelligence memiliki banyak dampak baik seperti meningkatkan efektivitas kerja. Sistem dengan kecerdasan buatan cenderung bekerja lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan yang diakibatkan oleh kelelahan juga kecerobohan. Dengan adanya kecerdasan buatan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengobatan medis. Misalnya sistem bedah Da Vinci yang menggunakan teknologi robot untuk melakukan operasi yang lebih presisi, akurat, dan minim trauma pada pasien. Adapun dampak negatif dari artificial intelligence adalah perubahan besar yang ditimbulkan pada sistem kerja umat manusia, di mana banyak pekerjaan akan dilakukan oleh mesin dengan kecerdasan buatan. Dikhawatirkan menggeser tenaga kerja manusia dan menyebabkan pengangguran. Keberadaan mesin dengan kecerdasan buatan dapat memperbesar kesenjangan sosial karena para investor juga perusahaan artificial intelligence akan meraup banyak keuntungan. Sedangkan masyarakat yang digantikan kerjanya oleh mesin akan mengalami kemiskinan. Artificial intelligence yang dapat beradaptasi dinilai menakutkan karena bisa saja sampai pada tahap mereka tidak memerlukan manusia lagi sebagai master mereka. Dengan kata lain, mesin dengan kecerdasan bisa saja mengabaikan perintah maupun kontrol yang diberikan manusia dan berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Facebook bahkan telah menghentikan eksperimen artificial intelligence ketika kedua robot bernama Alice dan Bob mulai saling berbicara dengan bahasa sendiri yang tidak bisa dipahami oleh para ilmuwan. Kategori artificial intelligence. Pengembangan AI sendiri terbagi menjadi dua kategori berdasarkan alokasi penggunaannya, yaitu weak dan strong AI. Pertama, lemah. Untuk weak AI sendiri juga sering disebut dengan kecerdasan buatan sempit, yang berarti sistem AI yang dibuat dan dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu saja. Contohnya asisten pribadi virtual seperti Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, dan lain sebagainya. Kedua, kuat, dan kategori yang kedua termasuk ke dalam kecerdasan buatan umum atau strong AI, yang berarti sistem AI dengan kemampuan kognitif atau pengetahuan manusia secara umum. Contoh dari penerapan kategori ini adalah sistem rekomendasi dalam e-commerce, media sosial, dan contoh yang lainnya, di mana algoritma tersebut mampu untuk memberikan request hasil pencarian dari user saat mengakses aplikasi atau website dalam internet. Jenis-jenis artificial intelligence. Pertama, neural AI. Jenis yang pertama ini sangat populer di kalangan ilmuwan komputer pada tahun 1980-an. Neural AI merupakan sistem pengetahuan yang tidak direpresentasikan ke dalam bentuk simbol, namun lebih pada bentuk neuron buatan seperti otak yang telah direkonstruksi dengan baik. Kemudian pengetahuan yang telah terkumpul akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan nantinya akan dihubungkan ke dalam sebuah kelompok. Pendekatan ini dikenal dengan sebuah metode bottom up dan bekerja dari bawah. Jadi sistem saraf harus dilatih supaya bisa mengumpulkan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak. Kedua, neural network. Neural network adalah jenis sistem yang diatur ke dalam suatu lapisan yang saling terhubung satu sama lain melalui simulasi. Input di sini merupakan lapisan paling atas yang memiliki fungsi sama dengan sensor. Dan setidaknya terdapat dua sistem atau lebih dalam kumpulan sistem yang lebih besar tersusun secara hierarki. Lapisan tersebut yang nantinya akan mengirim dan klasifikasikan sebuah informasi melewati koneksi. Ketiga, simbol.
Manipulating AI. Jenis yang terakhir merupakan sistem AI yang bekerja dengan simbol abstrak. Jenis ini termasuk dalam perancangan yang membutuhkan banyak eksperimen atau percobaan. Intinya dari tahap eksperimennya adalah untuk menguji sistem kecerdasan manusia yang direkonstruksi pada tingkat yang lebih terstruktur dan logis. Dan kemudian informasi yang diperoleh akan bekerja dengan simbol yang nantinya akan dibaca oleh pengembang, di mana koneksi yang terbentuk bersifat abstrak dan hasil kesimpulannya logis. Contoh penerapan teknologi artificial intelligence. Yang pertama, asisten virtual. Terdapat banyak sekali contoh platform atau perangkat keras yang menyediakan teknologi berbasis asisten virtual ini. Misalnya saja Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, dan lain-lain. Tugas dari asisten virtualnya adalah mampu untuk mencatat setiap informasi yang Anda butuhkan, serta memberikan informasi berkaitan dengan waktu acara Anda. Selain itu, asisten virtual juga dapat digunakan untuk memutar musik, mengirim pesan, membuka aplikasi, dan fitur advance yang lainnya. Dan fitur yang paling menarik adalah kemampuan dalam mengetahui apa yang Anda suka, serta memberikan rekomendasi konten yang sering Anda tonton atau akses di dalam internet. Kedua, device Facebook. Contoh yang kedua dikembangkan oleh perusahaan raksasa Facebook, di mana memiliki fitur untuk mendeteksi dan mengenali wajah pada postingan foto. Dengan teknologi ini, Anda tidak perlu bersusah payah menandai foto secara manual. AI dapat mengenali wajah berdasarkan data yang berhasil diperoleh, yang mana berasal dari rekomendasi atau saran ketika Anda menyetujui sebuah foto yang berhasil diberi tanda. Ketiga, rekomendasi pada e-commerce. Contoh implementasi yang ketiga ini banyak Anda temui ketika melakukan sebuah transaksi jual beli secara online melalui situs atau platform marketplace. Apakah Anda menyadari ketika Anda melihat produk, pada beberapa saat akan muncul hasil pencarian rekomendasi dari produk yang telah Anda cari. Nah, itu merupakan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh AI untuk membantu Anda dalam mencari informasi produk atau barang yang Anda butuhkan saat ini. Konsep dari pencarian tersebut berasal dari data mining yang berhasil diterapkan pada kecerdasan buatan atau AI. Keempat, bisnis manufaktur dan retail. Untuk penerapan pada bisnis manufaktur lebih banyak berkaitan dengan penggunaan Internet of Things, yang mana dapat menganalisis data pabrik secara lebih cepat. Dengan jaringan yang terhubung dengan internet, mampu untuk memberikan pembelajaran secara mendalam dengan menggunakan data yang terstruktur. Untuk bisnis retail sendiri, AI telah menyediakan kemampuan dalam belanja secara virtual yang menawarkan hasil rekomendasi yang dipersonalisasi. Selain itu juga mendiskusikan opsi pembelian dengan konsumen, pengelolaan stok, dan tata letak situs yang lebih optimal. Kelima, layanan kesehatan dan perbankan. Dalam bidang kesehatan, artificial intelligence juga berperan dalam memberikan pengobatan dan pembacaan sinar X yang dipersonalisasikan. Asisten pribadi juga dapat berperan sebagai pengingat untuk selalu meminum obat secara teratur serta berolahraga dengan rutin. Terkait dengan bidang perbankan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi proses transaksi yang memungkinkan terjadinya tindakan penipuan, serta dapat mengotomasi tugas dalam pengelolaan data nasabah secara efisien. Karena bidang robotika. Dan contoh yang terakhir merupakan pengembangan dalam industri robot. Tentunya pengembangan robot lebih dikhususkan untuk membantu pekerjaan manusia supaya lebih cepat dan optimal. Penerapan robotika juga telah diimplementasikan ke dalam pembuatan jalur perakitan untuk produksi mobil oleh NASA yang membantu memindahkan objek besar di luar angkasa. Dan yang terakhir, manfaat kecerdasan buatan. Banyak sekali manfaat dan kelebihan yang dapat diperoleh dari penggunaan artificial intelligence pada setiap kegiatan dilakukan manusia sebagai berikut. Pertama, untuk mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. AI dapat melakukan otomasi untuk menangani tugas yang lebih kompleks dan bervolume tinggi, serta terkomputerisasi dengan andal tanpa mengalami suatu kelelahan.
yang mana akan sangat berbeda dengan proses otomasi yang dilakukan pada perangkat keras untuk menggerakkan robot. Kedua, untuk menambahkan kecerdasan. Pada sebagian besar kasus, AI tidak dijual secara terpisah, namun lebih kepada dikembangkan dalam sebuah produk untuk meningkatkan sisi fungsionalitas dan kredibilitas perangkat tersebut. Contoh dari penerapan ini seperti asisten virtual untuk membantu dalam menjadwalkan dan memenuhi setiap kebutuhan dari manusia sesuai dengan fitur yang dimilikinya. Ketiga, dapat beradaptasi melalui algoritma progresif. Untuk AI sendiri telah menemukan struktur dan keteraturan data yang diolah sehingga menghasilkan algoritma yang lebih terampil dan cerdas. Jadi dengan bantuan bahasa pemrograman yang dibuat oleh pengembang, artificial intelligence mampu untuk mengajarkan sendiri produk yang telah direkomendasikan secara online. Keempat, AI dapat menganalisis data lebih banyak. Proses analisa data juga dapat dilakukan dengan lebih baik menggunakan jaringan neural yang mempunyai banyak lapisan tersembunyi. Dengan bantuan big data, maka mampu untuk menyimpan dan mengelola data lebih banyak dan cepat. Semakin banyak data yang diinputkan, maka semakin akurat juga model pembelajaran yang dilatih. Kelima, memiliki akurat yang lebih optimal. Manfaat yang terakhir adalah mempunyai keakuratan yang lebih optimal dengan bantuan deep learning. Jadi peran data akan sangat krusial dan menentukan dalam ciptakan keunggulan yang kompetitif. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.